Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semester 4 kelas organisasi yang saya hormati. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan minggu ini. Mohon maaf saya izin. Jadi untuk kelas pada kesempatan hari ini kita online kan seperti itu. Nah, langsung saja. Jadi pada kesempatan pekan lalu kita sudah belajar bagaimana kita menilai organisasi itu seberapa besar seperti itu. Jadi ada dua sudut pandang. Kalau kita bicara kompleksitas organisasi, yaitu organisasi yang kompleksitas horizontal dan kompleksitas vertikal. Kalau kita bicara organisasi kompleksitas yang horizontal, berarti kita melihat seberapa banyak diferensiasi ataupun seberapa banyak divisi-divisi yang ada seperti itu. Seperti yang kita contohkan kemarin, kalau misalnya di kepengurusan mungkin BEM seperti itu. Nah, ini ada divisi kemahasiswaan, divisi kesenian, kerohanian, dan seterusnya. Nah, akan semakin kompleks secara horizontal. Secara horizontal kalau divisi itu semakin bertambah. Contoh misal, oh ternyata ada divisi kewirausahaan, ditambah divisi mungkin eh, kreativitas mahasiswa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kompleksitas secara vertikal. Nah, kalau vertikal artinya garis tegak ke atas bawah seperti itu ya. Artinya kalau kita kaitkan dengan kompleksitas dalam organisasi itu sendiri, kompleksitas vertikal itu berkaitan dengan seberapa banyak tingkatan hierarki dalam organisasi tersebut. Jadi kalau kita andaikan dalam katakanlah BEM Kausa lagi kayak gitu ya. Di BEM ada presiden mahasiswa, kemudian di bawahnya ada eh, mungkin ada sekretaris bendahara, kemudian baru kepala departemen dan baru staf-stafnya seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan sebenarnya. Jadi ketua, kemudian kepala departemen, kemudian staf-stafnya. Nah, kalau mungkin memang BEM ini sudah berkembang kayak gitu ya, berkembang kemudian sudah besar. Nah, bisa jadi ada tambahan mungkin eh, kepala grup bagian. Jadi misalnya Menko apa kayak gitu, Menko kemahasiswaan ngurusin misalnya ada yang kemahasiswaan, kerohanian, kemudian kreativitas dan seterusnya. Jadi setelah BEM nggak langsung di kepala departemen tapi ada Menko menteri koordinator kayak gitu. Barulah nanti kepala departemen, baru nanti staf. Artinya ada dari yang 3 hierarki menjadi 4 hierarki. Saya pikir teman-teman sudah paham semuanya kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang formalisasi organisasi seperti itu. Nah, bagaimana organisasi ini eh, akan berstatus lebih formal, artinya bisa kita tinjau dari beberapa eh, aspek, mungkin dari sisi dokumentasinya, kemudian sisi dari landasan hukumnya, dan dari sisi yang lainnya. Nah, itu nanti yang pertama kita buka di sini. Bentar. Nah, jadi kalau formalisasi secara sederhana teman-teman adalah dapat dikatakan sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Artinya tingkat pembakuan itu apa sih? Jadi eh, kalau kita mendirikan misalnya organisasi bisnis kayak gitu ya, organisasi bisnis, apakah jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi bisnis kita itu sudah sesuai dengan aturan seperti itu. Tentunya dalam bisnis kita punya aturan kayak gitu ya. Untuk mendirikan sebuah institusi bisnis ada aturan mainnya. Apa saja jabatan-jabatan yang ada. Mungkin katakanlah direktur, manajer, departemen dan seterusnya. Dan itu nanti berkaitan dengan surat keputusan kayak gitu ya, surat berdirinya organisasi tersebut. Nah, kalau kita merujuk dalam aturan yang sudah ada, mungkin dalam pemerintahan, dalam misalnya pendirian, misalnya koperasi kayak gitu ya, tentunya ada aturan undang-undang tentang perkoperasian. Kita cek di sana, nanti berkaitan dengan susunannya seperti apa, kemudian petunjuk teknisnya seperti apa, tentu kita bisa uh,
mengambil dari perundang-undangan ataupun aturan formal yang sudah ada seperti itu. Nah, inilah bentuk formalisasi. Nah, tentunya organisasi yang sudah berkembang tentunya perlu adanya formalisasi. Karena apa? Karena dalam aturan negara tentunya ataupun aturan pemerintah daerah yang ada di tempat tertentu tentunya itu memerlukan data ataupun memerlukan izin legal. Nah, izin dari berdirinya organisasi bisnis tersebut tidak hanya ya udah waton kumpul kita bikin usaha selesai gitu ya. Mungkin awal-awal bisa seperti itu. Namun kalau misalnya sudah berkembang menjadi perusahaan yang besar tentu kita juga perlu diformalkan. Karena apa? Karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita bekerja sama dengan yang lain, bagaimana sistem pajak kita dan seterusnya seperti itu. Begitupun kalau misalnya ternyata kita sudah di dalam sebuah organisasi bisnis kita berkaitan dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, tentunya ada aturan hitam di atas putih yang ini akan mengikat satu sama lain dan tidak akan merugikan di kemudian hari. Kali saja misalnya kita bisnis, kemudian wah ternyata ada yang partner kita kayak gitu ternyata ada niatan buruk kayak gitu. Nah, ini aturan-aturan seperti itu, formalisasi ataupun membuat organisasi bisnis kita lebih tertata, lebih formal. Nah, ini akan mengantisipasi adanya istilahnya istilahnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu. Ya artinya melanggar kerjasama ataupun aturan yang sudah kita tetapkan bersama. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya contoh nih. Ini kita skip aja yang ini. Kemudian sebentar. Nah, formalisasi. Nah, formalisasi itu apa sih? Tadi sudah kita bahas. Kemudian di sini ternyata ada tingkat formalisasi yang merupakan salah satu standar yang dapat digunakan untuk mengukur derajat standarisasi suatu organisasi. Artinya organisasi kita sudah seberapa formal, organisasi kita sudah seberapa resmi seperti itu. Secara perundang-undangan apakah kita sudah mengikuti aturan mainnya? Berdirinya organisasi apakah sudah ada dokumennya? Kemudian sistem perpajakan kita, sistem laporan keuangan kita, dan kemudian struktur organisasi kita apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, nanti kita nilai kayak gitu ya, organisasi kita sampai mana. Oke, selanjutnya kebebasan pemangku jabatan berbanding terbalik dengan besarnya proporsi cara menjalankan berbagai kegiatan dalam jabatan tersebut yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Ada yang sudah tahu? Nah, kita ulang sekali lagi ya. Kebebasan pemangku jabatan berbanding terbalik artinya tidak selaras seperti itu ya dengan besarnya porsi cara menjalankan berbagai kegiatan dalam jabatan tersebut yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi. Artinya kalau misalnya suatu posisi seperti itu, nah di situ kita mendapatkan porsi ataupun banyak job deskripsi kayak gitu ya, banyak istilahnya tanggung jawab pekerjaan. Artinya di situ sisi kebebasan kita akan semakin berkurang seperti itu ya. Jadi kita sudah ada aturan mainnya, jadi wah petunjuk teknisnya seperti itu ya. Jadi sebagai sekretaris ya udah melakukan ini dan seterusnya. Semakin formal tentunya kita punya istilahnya yaitu tadi juknis petunjuk teknis seperti itu. Dan boleh dikatakan semakin tidak bebas karena kita sudah ada aturan mainnya dan di situ kita harus bertanggung jawab kepada siapa dan nantinya setelah kita mengerjakan sesuatu itu laporannya kita ke siapa seperti itu. Artinya di situ kita tidak bebas lagi. Mungkin yang kita sebelum uh, melakukan formalisasi organisasi tersebut kita akan bebas kayak gitu ya. Ya udah kita kerja aja kayak gitu ya. Kita uh, uh, manajemen perusahaan kita aja kayak gitu ya. Tidak perlu laporan, tidak perlu ini itu
laporan keuangan dan seterusnya. Namun kalau misalnya sudah beralih ke organisasi yang lebih formal, tentunya ini tidak relevan lagi seperti itu ya. Kita harus ikuti aturan mainnya. Itu sedikit mungkin ya, kalau bagi teman-teman yang agak sulit ngikutin aturan ya, formalisasi organisasi akan menjadi hal yang mungkin agak ditakutkan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, standarisasi atau pembakuan bukan hanya mengurangi alternatif cara yang bisa diikuti dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga membuat karyawan menjadi bebas dari keharusan untuk memikirkan sendiri cara yang hendak diikuti dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di atas, jadi kalau kita sudah melakukan standarisasi di setiap aspek organisasi kita kayak gitu, organisasi bisnis ataupun organisasi yang lain. Nah, ini akan mengurangi alternatif cara yang bisa diikuti kayak gitu ya. Jadi alternatif-alternatif, opsi-opsi cara yang harus kita kerjakan itu akan berkurangi. Karena apa? Karena yaitu tadi, lagi-lagi kita sudah ada petunjuk teknisnya. Kita mendirikan sebuah koperasi, oh ini toolnya, ini aturan mainnya. Kita harus melakukan mungkin iuran bulanan, kemudian ada iuran sukarela dan seterusnya. Kalau yang biasanya ya udah, kalau kita butuh apa-apa yuk urunan kayak gitu. Enggak enggak harus apa? Enggak harus setiap bulan, tapi mungkin setiap saat kayak gitu ya. Tentunya kalau kita bandingkan secara untung ruginya kayak gitu, ada plus minusnya kayak gitu ya. Kalau koperasi mungkin ya agak ribet karena ada aturannya, tapi dengan keribetan itu ternyata membuat kita lebih lebih teratur seperti itu, baik secara reportnya, secara laporan keuangannya, kemudian secara laporan eh, apa pelaksanaan organisasinya. Dan di situ nanti kita bisa belajar bagaimana memonitoring usaha bisnis kita ataupun mungkin koperasi kita, memonitoring dan mengevaluasi seperti itu ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, apakah bisnis kita sudah memang sesuai dengan sesuai dengan tujuannya kayak gitu. Apakah benar-benar sudah on the track atau belum, menuju ke tujuan kita atau belum, seperti itu. Nah, kemudian selain itu tetapi standarisasi juga bisa membuat karyawan menjadi bebas dari keharusan untuk memikirkan sendiri cara yang hendak diikuti dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi ini sisi lebihnya kayak gitu ya. Biasanya kalau kita sudah ada pekerjaan sesuatu, mungkin kalau belum ada aturannya kita bingung. Loh, ini caranya gimana mengerjainnya? Ini caranya gimana? Gimana kita harus melaporkan keuangan? Standarnya, formatnya seperti apa pembukuan itu? Nah, kalau kita sudah ada sudah ada aturannya, hal-hal semacam itu sudah kita bisa hindari kayak gitu ya. Kita sudah ada toolnya, kita tinggal mencontoh seperti itu. Nah, ini sisi positifnya teman-teman, sisi positifnya ini. Nah, selanjutnya, apakah formalisasi selalu tertulis? Nah, kalau kita bicara formalisasi, terkadang kita ingat dengan hal-hal, wah kalau misalnya formalisasi itu banyak dokumennya, wah kalau misalnya formalisasi itu banyak surat-suratnya, apa-apa harus dilaporkan secara tertulis. Nah, jawabannya seperti apa? Kita akan membahasnya di slide ini kayak gitu ya. Mungkin sebelum ke sana, teman-teman di sini ada yang sudah pernah menjadi sekretaris mungkin kayak gitu di organisasi manapun? Ada? Nah, mungkin teman-teman kalau sudah jadi sekretaris baik di organisasi ataupun di kepanitiaan, tentunya teman-teman eh, pernah merasakan kayak gitu ya. Wah, kita misalnya mau meminta, sesimpel meminta donasi kayak gitu ya. Meminta donasi, wah kita ribet, harus bikin proposal yang setebal mungkin 10 lembar, 5 lembar, berisi susunan panitia kita, kemudian apakah kegiatan kita,
tujuan, kemudian target kegiatan kita apa, kemudian estimasi biaya pengeluaran dan pemasukan dan seterusnya. Mungkin itu ribet kayak gitu ya, berbeda dengan ya langsung kita minta kayak gitu ya. Nah, salah satunya itu teman-teman. Jadi dengan kita formal kayak gitu, organisasi kita lebih formal, tentunya akan menambah sisi tanda kutip keribetan itu kayak gitu ya dalam hal kepenulisan kayak gitu ya. Ada kalanya kalau misalnya kita sudah organisasi kita sudah besar, itu mungkin kalau kita lihat di bagian tanda tangan kayak gitu ya. Nah, ini banyak sekali pihak-pihak yang mungkin tanda tangan di sana, baik mungkin dari sisi ketuanya, sekretarisnya, ketua panitia, kemudian mungkin koordinator apa dan seterusnya seperti itu. Ini dari sisi yang lain yang bisa kita bahas. Nah, definisi lain formalisasi sebagai banyaknya peraturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis kayak gitu ya. Itu definisi lain dari formalisasi kayak gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri semakin organisasi kita semakin formal, itu artinya akan semakin banyak dokumen-dokumen yang memang harus dituliskan. Kenapa harus dituliskan? Karena itu pertama kita biar enak untuk mendokumentasikan, mengarsipkan. Terlebih mungkin kalau sekarang kita bisa siasati dengan kita punya Google Drive atau apapun arsip digital kayak gitu ya. Di situ setiap dokumen kita bisa memfoto ataupun men-scan kayak gitu ya. Jadi selain kita punya arsip hard file kayak gitu ya. Jadi arsip dalam bentuk print-printannya, cetakannya, kita juga punya arsip dalam soft copy-nya ataupun dalam bentuk digitalnya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu ada, nah ini petunjuk manual yang membuat seluruh peraturan dan prosedur kerja, jumlah yang kekhususan masing-masing peraturan, tingkat kedalaman dan ketelitian uraian jabatan. Nah, jadi job description-nya kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah melakukan apa ya istilahnya, teman-teman saya pikir sudah pernah melakukan ini semua. Jadi kalau misalnya mau daftar pekerjaan, kemudian teman-teman keterima, alhamdulillah keterima, kemudian di situ harus kontrak kayak gitu. Nah, teman-teman pasti akan membaca apa sih job deskripsi yang bisa kita lakukan saat kita kerja besok kayak gitu ya. Mungkin bagian IT berarti mungkin bisa, oh kamu harus mengurusi bagian IT di dalam perusahaan, meliputi mungkin komputernya, kemudian wirelessnya ataupun jaringan internetnya, kemudian websitenya dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau ada tertulisnya seperti itu, nah nanti kedepannya akan enak. Kalau misalnya, wah ternyata si A ini ataupun Mas ini kayak gitu, nah tidak melakukan itu. Nah nanti bisa kita tanyakan, loh ini loh kontrak sampean itu mendaftar bidang IT ya harus mengerjakan ini dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian cara mengukur derajat formalisasi. Kenapa formalisasi ini harus kita ukur? Tentunya yaitu tadi kita akan belajar bagaimana melihat apakah perkembangan organisasi kita sudah semakin formal, semakin baik, semakin apa ya, semakin teratur atau belum seperti itu. Nah, pertama dengan memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Lagi-lagi soal dokumen ini memang sangat penting dalam organisasi sebagai landasan hukum, kemudian sebagai landasan untuk kita bisa melaporkan kepada atasan ataupun kepada penanggung jawab kita, kemudian juga sebagai dokumentasi untuk internal kita untuk untuk evaluasi ke depannya seperti itu. Dan kalau terkait dengan pemerintah ataupun organisasi yang lain sebagai bentuk kerjasama ataupun ya wujud kita mengikuti regulasi ataupun aturan yang ada dalam wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedua mempertimbangkan sikap karyawan dalam mematuhi peraturan atau dalam menjalankan prosedur. Kalau kita punya SOP yang jelas, kita akan tahu karyawan kita apakah mengikuti aturan atau belum. Karyawan kita apakah sudah
mengerjakan tugasnya dengan baik atau belum. Begitupun kalau kita sebagai karyawan. Nah, apakah ya bos kita sudah memenuhi hak-hak kita belum? Nah, mungkin teman-teman sudah sering ataupun pernah mengalami kayak gitu ya. Kita harusnya turun gaji itu tanggal 25 kayak gitu ya. Tapi ternyata teman-teman tanggal 29 ternyata gajinya belum turun. Nah, dengan adanya aturan ataupun kontrak kerja yang tertulis yang jelas itu, kita bisa mengkomplain ataupun melakukan ya istilahnya mengkritik ataupun ya ngasih ini masukan. Pak, ini kenapa gaji saya belum turun dan seterusnya. Ini kita punya dokumen hitam di atas putih seperti itu ya. Meskipun biasanya kalau kita atau orang Indonesia ataupun orang Jawa kayak itu biasa ya udahlah ditunggu aja gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya eh, ini mempertimbangkan kejelasan prosedur kerja yang berlaku. Sudah ada juknisnya, SOP-nya, standar operasional prosedur seperti itu. Nah, kemudian memenuhi konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan. Tentunya dengan adanya aturan yang jelas dan itu tertulis mengikat satu sama lain, di situ akan mengetahui apakah organisasi dan setiap elemen yang ada di dalamnya itu mematuhi aturan mainnya atau belum seperti itu. Nah, kemudian dua pandangan cara mengukurnya ada berdasarkan data berupa banyak dokumen yang ada. Tentunya ini eh, manajemen ataupun manajer dan mungkin bagian sekretaris, bagian pengarsipan, bagian persuratan kayak itu tahu kayak gitu ya dokumen-dokumennya. Kemudian selain ternyata kita tidak serta-merta bisa melihat dari dokumennya saja kayak gitu ya. Boleh jadi ternyata wah dokumennya lengkap, ternyata wah pelaksanaannya ternyata kurang bagus dan seterusnya. Maka ada opsi yang kedua. Selain banyaknya dokumen, resmi juga mempertimbangkan tanggapan dari para karyawan. Ada kalanya kita sering merasakan bahwa atau mengalami katakanlah setiap semester ataupun setiap setahun kita dimintai review ataupun tanggapan dari karyawan, dari kita mungkin sebagai karyawan tentang apa sih yang sudah kita kerjakan, kemudian bagaimana kehidupan di organisasi ataupun di perusahaan kita kayak gitu ya. Jadi suruh menilai kayak gitu ya, ataupun kita suruh menilai karyawan yang lain dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita bisa mengetahui derajat formalisasi ataupun bagaimana misalnya tadi ya yang untuk tanggapan karyawan, misalnya untuk mengetahui misalnya akses tentang laporan keuangan. Nah, ini apakah sudah transparan atau belum? Kemudian apakah kita bisa mengaksesnya secara bebas atau enggak dan seterusnya seperti itu. Hal-hal kecil semacam itu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi derajat formalisasi dalam satu organisasi. Derajat formalisasi dapat berbeda-beda pada bagian-bagian tertentu. Pengecar obat, resepsionis ini salah satu contohnya kayak gitu ya. Nah, kemudian biasanya pekerjaan yang berulang, tugas-tugas sederhana memiliki derajat formalisasi yang tinggi. Karena apa? Karena yang sudah kita lakukan berulang, identiknya kita akan semakin besar dan akan harus semakin kuat kayak gitu ya. Untuk menguatkan itu secara landasan hukum, kemudian secara kuat internal eksternalnya, kita perlu organisasi kita diformalkan seperti itu ya, diformalisasikan. Artinya ada dokumennya, kemudian ada aturan mainnya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah punya usaha di Indonesia ataupun usahanya di Korea kayak gitu ya. Mungkin sekarang usahanya masih kecil kayak gitu ya, belum besar kayak gitu nggak apa-apa. Tapi besok ternyata misalnya sudah usaha yang lebih besar, udah berkembang. Jadi contoh misalnya kita sudah punya usaha, katakanlah kalau yang pernah saya baca itu ini Mas Diko kayak gitu ya, ketua ICC kita kayak gitu ya. Beliau uh, mungkin udah beberapa tahun yang lalu merintis usaha dengan temannya itu tentang kerupuk kayak gitu ya. Dan sekarang ternyata bisnisnya usahanya sudah gede dan sudah mempekerjakan puluhan pekerja seperti itu. Nah, kalau sudah mempekerjakan puluhan pekerja nggak mungkin lagi kita ya udah nggak ada dokumen ataupun ya udah kamu kerja
kayak gini dan seterusnya. Kemudian nggak ada legalitas di istilahnya di pemerintah daerahnya, tentunya sudah sudah melakukan itu semua, sudah diregister, sudah didaftarkan di pemerintah daerah setempat usaha kita kayak gitu biar resmi. Dan begitupun dengan karyawannya, tentu sudah ada tanda tangan istilah kontrak ataupun ya istilahnya uh, hitam di atas putih tadi ya, kerjanya berapa tahun dan seterusnya seperti itu, gajinya berapa dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya sebaliknya, untuk memiliki profesionalitas tinggi cenderung diatur dengan derajat formalisasi yang rendah. Nah, ini lebih ke arah bagaimana kalau lebih itu tadi ya. Kalau organisasi dengan derajat formalisasi yang tinggi, kita identik dengan kebebasan-kebebasan kita itu akan ya berkurang kayak gitu ya. Karena apa? Semuanya sudah ada aturan mainnya kayak gitu ya. Begitupun dengan derajat profesionalitas kita seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengecualian ya, teman-teman bisa melihat di slide. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi derajat pertama oleh formalisasi kayak gitu ya. Lanjutan dari tadi, jadi derajat formalisasi bukan hanya bervariasi menurut tingkat profesionalitas yang diperlukan, tetapi juga menurut tingginya tingkatan hierarki suatu jabatan maupun menurut jenis tugas fungsi yang ditangani oleh jabatan. Seperti itu teman-teman. Dan jenis pekerjaan ataupun fungsi yang dijalankan oleh suatu jabatan, nah ini merupakan bagian produksi. Lebih banyak aturan daripada bagian pemasaran. Ini salah satu contohnya kayak gitu ya. Jadi bagian produksi itu lebih banyak aturannya di bagian daripada bagian pemasaran seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang disampaikan oleh penulis buku yang kita pegang seperti itu. Nah, kemudian karyawan yang cerdas umumnya tidak membutuhkan formalisasi yang tinggi. Karena apa? Dengan formalisasi tentunya akan bikin dia tidak nyaman, tidak bebas seperti itu ya. Jadi ya jalan tengahnya adalah ya kita sewajarnya aja kayak gitu ya. Artinya kalau kita sebagai bos, kita sebagai pimpinan di situ, ya kita membuat formalisasi ini ya sesuai dengan syarat minimumnya aja seperti itu. Yang penting kita ada aturan mainnya, namun secara lebih luas lagi silahkan nanti kreativitas kita masing-masing kayak gitu ya. Akan sangat kaku kalau kita memang semuanya harus formal seperti itu teman-teman. Nanti akan mengurangi inovasi ataupun kebebasan kita. Nah, selanjutnya untung rugi dari adanya formalisasi ini. Jadi tadi kita sudah membahas banyak hal. Nah, di sini kita coba lihat plus minusnya seperti itu. Nah, untungnya apa sih? Dengan formalisasi tinggi, untung ruginya apa? Pertama, perilaku dan karyawan seolah-olah telah terprogram. Udah ada aturannya, tidak bingung apabila menghadapi suatu perubahan. Jadi untungnya itu. Jadi sudah terprogram, jadi tidak bingung seperti itu ya. Contoh pekerjaan waralaba kayak McD, Kentucky dan seterusnya itu. Aturannya itu, pakai seragamnya yang itu. Kemudian jam kerjanya itu. Kemudian setelah itu cara menyajikannya seperti itu, cara masakannya itu. Nah, kemudian kalau yang formalisasi rendah, perilaku pemangku jabatan belum cukup terprogram sehingga memiliki kebebasan yang tinggi dalam menjalankan jabatannya. Nah, ini ya, jadi kalau formalisasi rendah, pemangku jabatan ini belum cukup ada programnya. Jadi mungkin belum ada SOP-nya atau SOP-nya belum menyentuh seluruh programnya. Jadi pemangku jabatan tersebut bisa melakukan banyak hal yang lebih bebas lagi, memiliki kebebasan yang tinggi seperti itu. Contoh bagian pemasaran, promosi, marketing. Ini ya, manfaat formalisasi. Nah, ini udah mau selesai kayak gitu. Perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kurang pengalaman asalkan tenaga tersebut dilengkapi dengan panduan yang isinya lengkap sehingga karyawan akan mampu menjawab dan bertindak dengan benar apabila menghadapi masalah. Sudah ada SOP-nya, kita ya tinggal kayak kasarannya kita tinggal kayak robot ngikutin aja gitu kayak gitu. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah eksternal kebiasaan eksternal kayak gitu ya, atau eksternal
externalized behavior. Nah, ini formalisasi berupa suruhan dari luar pribadi karyawan, mengorganisasikan karyawan melalui instruksi. Nah, ini secara eksternal seperti itu. Kemudian secara internal akan memberikan profesionalisme. Karya akan memiliki semangat kerja, standar, dan kualitas kerja yang sama. Distandarkan seperti itu. Nah, itu kemudian aspek lain dari formalisasi. Sosialisasi, proses adaptasi di mana seseorang mempelajari akhirnya mengadopsi nilai-nilai, norma, dan pola perilaku tertentu yang dianggap sesuai dengan dijalankan oleh suatu jabatan seorang yang akan menjadi anggota organisasi. Jadi perlu ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum kita memperlakukan formalisasi tersebut. Nah, selanjutnya ini ya. Jadi pertama harus ada sosialisasi biar semuanya tahu dan jelas kayak gitu. Apa aturan mainnya, apa job description-nya kayak gitu. Deskripsi kerjanya apa. Kemudian yang kedua apa? Rekrutmen terhadap pegawai berpengalaman dan profesional. Kemudian pendidikan dan pelatihan diusahakan untuk membentuk sikap dan perilaku tertentu yang sama seperti itu, teman-teman. Nah, berbagai teknik formalisasi. Yang pertama melalui seleksi kayak gitu, teknik yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan kebebasan karyawan melalui mungkin adanya ijazah kayak gitu ya. Di awalnya karyawan, awalnya karyawan mungkin ada yang tanpa perlu berkas-berkas, tapi sekarang ada minimal ijazah mungkin SMA atau S1 dan seterusnya. Nah, tentunya ini akan uh, menyortir karyawan dari sisi tingkat pendidikan. Teman-teman harus istilahnya semangat berbahagia gitu ya, bisa sekarang bisa melanjutkan di ini pendidikan di UT Korea seperti itu. Artinya teman-teman nanti harapannya setelah pulang ke Indonesia secara formalisasi teman-teman punya ijazah kayak gitu ya. Jadi untuk mendaftar lowongan-lowongan pekerjaan yang memang di situ membutuhkan standar minimum S1, teman-teman bisa masuk di sana. Meskipun alangkah lebih baik lagi teman-teman membuat wirausaha sendiri kayak gitu, dan teman-teman justru bisa membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini harapannya dari UT Korea seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, persyaratan peran. Harapan atau ekspektasi mengenai perilaku yang diharapkan, penyusunan uraian kerja. Jadi udah ada uraian kerjanya atau job description-nya udah ada seperti itu. Nah, dari situ kita perjelas dari sisi sisi satjamnimnya atau bosnya, ini seperti itu tugas yang harus dilakukan. Nah, dari sisi staffnya, pekerjanya, nah jadi kita harus melakukan apa kayak gitu. Kita sudah dikasih tahu di situ, sudah jelas untuk mendapatkan hak-hak kita kayak gitu Kak. Mungkin gaji. Nah, kita harus melakukan ini dalam aturan main seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan adalah pernyataan eksplisit menunjukkan apa yang boleh dan tidak. Nah, prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ada juga kebijakan kayak gitu ya. Petunjuk berupa serangkaian pembatas yang mengarahkan karyawan dalam melakukan keputusan. Jadi kalau peraturan ya pernyataan eksplisit tertulis kayak gitu ya. Kemudian prosedur itu step-stepnya apa sih? Kemudian kebijakan apa yang diputuskan oleh pimpinan kayak gitu yang harus kita patuhi. Nah, kebijakan itu apa? Nanti dalam wujud biasanya peraturan seperti itu. Nah, kemudian adanya pelatihan, kemudian adanya ritual upacara. Mungkin ya kalau kantor adanya meeting kayak gitu ya, ataupun laporan, report kayak gitu. Kemudian, nah ini ada teori X dan Y dan formalisasi fleksibilitas suatu sistem. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk itu. Nah, kemudian hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang kita bahas 2 pekan terakhir, hari ini dan pekan yang lalu. Untuk pertama adalah memperbesar derajat formalisasi ataupun meningkatkan kompleksitas organisasi, merupakan 2 jenis tingkatan yang fungsinya sama. Semakin kompleks tentunya akan identik dengan semakin formal organisasinya.
untuk membuat organisasi bisa kuat secara internal ataupun bisa kuat secara eksternal dan legal seperti itu. Kemudian akan tetapi perubahan sifat organisasi perlu dilakukan dengan memperhatikan apakah kompleksitas terjadi karena meningkatnya diferensiasi ke arah vertikal, jadi kompleksitas vertikal ataupun kompleksitas horizontal. Nah, ini kita kaji dulu nanti kayak gitu ya, apakah melebar ke samping ataupun meninggi ke atas kompleksitas organisasi kita. Nah, nanti akan berpengaruh dengan ya struktur dalam formalisasi dalam misalnya aturannya, kemudian sistem koordinasinya seperti apa dan seterusnya. Kemudian diferensiasi vertikal, nah ini akan berkaitan dengan tenaga profesional. Nah, kalau yang diferensiasi horizontal, tenaga pelaksana atau pekerjaan rutin dan terulang seperti itu. Nah, karena kita tahu kalau vertikal tadi berkaitan dengan hierarki jabatan, jadi akan semakin tinggi lagi kayak gitu ya jabatannya, akan dari staff, kemudian departemen, divisi, dan group head mungkin, baru nanti ke manajernya atau CIO-nya seperti itu. Nah, itu untuk mata kuliah organisasi untuk bagian formalisasi organisasi kayak gitu. Pada kesempatan hari ini, insya Allah bisa memberikan tambahan pemahaman teman-teman untuk perkuliahan organisasi dan tentunya untuk organisasi untuk pelaksanaan bisnis teman-teman besok di kemudian hari kayak gitu, ataupun yang mau bikin organisasi apa nggak berkaitan dengan bisnis juga nggak apa-apa, itu perlu adanya formalisasi dengan harapan kita bisa organisasi kita bisa eksis ataupun dianggap oleh pemerintah, kemudian oleh organisasi di luar sana. Kemudian secara tidak langsung juga kita bisa memberikan organisasi kita ini lebih kuat secara internal kayak gitu ya. Karena dengan aturan main yang jelas, kemudian mengikat antar anggota organisasi yang ada di dalamnya, dan di situ akan memberikan manfaat yang lebih luas. Dan yang perlu kita baris bawahi adalah dalam pengimplementasian formalisasi jangan berlebihan. Kita juga harus memperhatikan sisi-sisi istilahnya kebebasan pikiran ataupun ide-ide gagasan dari teman-teman kita ataupun dari kita sendiri, sehingga kita tetap bebas kayak gitu melakukan inovasi-inovasi dalam marketing ataupun dalam produksi ataupun dalam hal-hal yang lain di aspek organisasi kita, sehingga yaitu tadi kita bisa terakomodir semuanya. Dan tentunya kalau kita nggak terlalu saklek, terlalu formal, insya Allah akan lebih enak kayak gitu ya dalam kita bekerja seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada 40 menit kayak gitu ya terhitung di aplikasi rekaman saya. Semoga ada manfaat. Sekali lagi mohon maaf belum bisa hadir pada kesempatan hari ini. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.